adalah tes wawasan kebangsaan, TU adalah tes intelijensia umum, dan TKP adalah tes karakteristik pribadi. Nah, TWK ini terdiri dari 30 butir soal, dan ketentuan penilaiannya dengan rentang nilai 0 kalau jawab salah, dan 5 apabila kalian menjawab benar. Nah, kemudian untuk TU, itu TU sebanyak 35 soal. Kemudian ketentuan penilaian dari TU adalah 0 apabila kalian menjawab salah. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatar, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatar. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin menjelaskan tentang SKD ya. Jadi kemarin bahwasannya untuk Permen Pan RB nomor 48 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan tahun 2020 sudah terbit. Dan di dalam Permen Pan tersebut ditegaskan kembali bahwasanya untuk CAT SKD sekolah kedinasan hampir sama dengan CPNS tahun 2019 kemarin, termasuk passing grade-nya pun juga sama. Dan di sini kakak akan tegaskan kembali dan kakak jelaskan di video kali ini, terutama untuk tahun ini tentang tiga materi soal yang harus kalian ketahui. Dan sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk like-nya, share ke teman seperjuangan kalian, serta komen apa yang kalian ingin tanyakan dan kalian mau apa di next video yang akan kakak bahas. So, di komen aja, nanti kakak akan baca. Dan yang pertama kita record dulu ya. Jadi ini kita record dulu. Nah, jadi di sini kakak sudah mendapatkan informasinya dari ainamulyana.blogspot.com dan kakak membaca dari salah satu blog ini, tapi kakak akan jelaskan kembali di video ini ya. Yang pertama, ditegaskan dalam peraturan Menpan RB atau Permenpan RB nomor 48 tahun 2020 bahwa seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, kalian tahu CAT itu apa? CAT adalah Computer Assist Test. Jadi, kalian melakukan ujian dengan menggunakan komputer dan itu nilainya langsung keluar ketika kalian sudah mengklik tombol selesai. Kemudian kompetensi dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Nah, seleksi kompetensi dasar ini terdiri dari 3 materi soal. Yang pertama adalah TWK, kemudian TU, serta TKP. TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan, TU adalah tes intelijensia umum, dan TKP adalah tes karakteristik pribadi. Nah, TWK ini terdiri dari 30 butir soal, dan ketentuan penilaiannya dengan rentang nilai 0 kalau jawab salah, dan 5 apabila kalian menjawab benar. Nah, kemudian untuk TU, itu TU sebanyak 35 soal. Kemudian ketentuan penilaian dari TU adalah 0 apabila kalian menjawab salah dan 5 apabila kalian menjawab benar.
Kemudian untuk TKP. Untuk TKP itu sebanyak 35 soal dengan interval nilai 5 dari 1. Ya, 5 dari 1 atau 1 sampai 5. Kalau misalnya kalian tidak menjawab, ya kalian mendapatkan nilai 0. Jadi seperti itu. Nah, kakak saranin sih, ini kan CATSKD ya, yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Itu tidak ada pengurangan nilai apabila kalian salah. Apabila kalian salah, kalian akan mendapatkan nilai 0, bukan min. Jadi tidak ada pengurangan nilai. So, saran kakak ya kalian jawab aja semuanya, nggak apa-apa. Kalau mau mentok kalian nggak bisa jawab, ya jawab aja, nggak apa-apa. Kalau salah ya 0, kalau benar ya dapat nilai 5. Intinya tidak ada min kok. Intinya nggak ada nilai min apabila kalian salah menjawab. Kemudian next kita lihat untuk nilai ambang batas. Nah, seperti yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, bahwasanya nilai ambang batas seperti CPNS 2019. Kakak udah pernah udah pernah buat videonya, silahkan kalian cek. Kalau nggak percaya, kakak menyampaikan bahwasanya sekolah kedinasan itu ambang batasnya seperti CPNS tahun 2019 dan akhirnya terbukti ya. Jadi kakak akan jelaskan kembali. Adapun nilai ambang batas atau kelulusan untuk seleksi kompetensi dasar, seleksi penerimaan mahasiswa dan atau taruna sekolah kedinasan tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, untuk TWK itu hanya 65 soal. 65 soal, maksudnya nilai terendah, nilai minimal itu adalah 65. Kemudian untuk TIU minimal 80. Untuk TKP minimal 126. Nah, jadi itu kalian catat silahkan dan kalian coba buat program atau strategi bagaimana caranya biar kalian bisa memenuhi passing grade minimal ini. Kemudian, nilai dan peringkat hasil seleksi kompetensi dasar secara resmi dikeluarkan oleh BKN dan diumumkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan. Nah, jadi setelah kalian mengikuti ujian, nanti nilainya langsung keluar. Kemudian untuk kelulusan, tes atau tahapan selanjutnya akan diumumkan kembali oleh penyelenggara sekolah kedinasan. Jadi nanti kalian ada rankingan. Makanya jangan nyari nilai hanya sekedar lulus minimal, tapi carilah nilai setinggi-tingginya. Karena beda dengan zaman kakak, waktu CPNS 2018 itu mencari nilai minimal aja susah karena passing grade-nya tinggi. Tapi sekarang dengan passing grade-nya yang direndahkan, sangat jauh direndahkan, ya otomatis kalian harus tarung bebas untuk mendapatkan nilai tertinggi. Karena perankingan itu nanti yang dicari adalah nilai tertinggi, bukan nilai minimal ambang batas. Kalaupun mencari nilai minimal ambang batas, ya kakak rasa semua pun bisa. Tapi kan tetap ada perankingan, makanya kakak saranin carilah nilai setinggi-tingginya karena posisi passing grade ini masih sangat rendah. So ya, ini menjadi kesulitan bagi kalian sebenarnya, bukannya kebahagiaan ya apabila passing grade diturunkan, karena membuat dan memperbanyak pesaing kalian untuk lebih luas, lebih besar peluangnya untuk lolos karena passing grade-nya kecil. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, Darik. Mohon maaf kakak, ada chat dari kantor makanya agak tersendat tadi. Ini posisi berusaha banget rekaman biar kalian mengerti apa yang kakak sampaikan. Dan kemudian di sini nanti kakak akan sampaikan mengenai tahapan seleksinya karena memang banyak banget yang harus kakak sampaikan di sini agar kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti penerimaan sekolah kedinasan ini tahun 2020. So mungkin itu aja sementara untuk SCAT-SKD, dan untuk tata cara perankingan kakak akan sampaikan di next video dan kakak jelaskan bagaimana perankingan itu akan terjadi dan bagaimana peluang kalian agar bisa masuk ke tahap rankingan. Nanti kakak akan jelaskan di next video. Makanya tetap pantengin channel kakak dengan cara subscribe, hit tombol loncengnya karena banyak info menarik tentang perguruan tinggi kedinasan yang ada di channel kakak. Jangan lupa untuk share ke teman seperjuangan kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. And see you next time. Peace.